Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur hanya milik Allah, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Selawat beriring salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam kafah di muka bumi. Pemirsa rahimakumullah, selamat bertemu kembali di podcast Lentera Umat MPU Aceh edisi hari ini dengan tema pengangkatan anak atau adopsi terkait dengan fatwa MPU nomor 01 tahun 2020. Pemirsa rahimakumullah, rasa cinta merupakan fitrah manusia yang kemudian dilegalitaskan melalui suatu pernikahan. Maka suatu keluarga belum terasa lengkap ketika belum ada anugerah anak di dalam keluarga tersebut. Maka untuk merasakan rasa kebahagiaan yang luar biasa ketika suatu keluarga itu memperoleh anugerah anak. Tapi terkadang Allah menguji suatu keluarga dengan ekonomi, dengan tanpa diberikannya anak. Maka timbullah inisiatif dari suatu keluarga untuk mengangkat atau mengadopsi anak. Maka untuk mendapat pencerahan terkait pengangkatan anak atau adopsi anak yang tertuang dalam fatwa MPU Aceh nomor 01 tahun 2020, di studio Lentera Umat MPU Aceh telah hadir 2 orang narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas dan memberi pencerahan kepada pemirsa semuanya. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Dr. Jafar SHMH. Beliau merupakan hakim tinggi di Mahkamah Syariah Aceh. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, siap berbagi insya Allah Pak ya. Insya Allah. Narasumber kita yang kedua adalah Ustazah Rahmatillah SAG MAG. Beliau merupakan anggota MPU Aceh dan juga mubalighah yang telah banyak berkontribusi dalam mencerdaskan umat di Provinsi Aceh. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini, marilah kita ikuti tayangan video berikut ini. Dalam fikih Islam, pengangkatan anak atau adopsi diperbolehkan dengan tujuan memelihara, mendidik, dan memberikan kasih sayang. Namun diharamkan jika bertujuan mengubah nasab anak dan menjadikannya ahli waris. Karena tidak ada hubungan waris mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap terikat pada orang tua kandungnya dan kewajiban waris tetap pada keluarga asli. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2020 telah mengeluarkan fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2020 tentang pengangkatan anak atau adopsi menurut perspektif fikih Islam. Yang salah satu poin dari fatwa tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak atau tabani dengan menghubungkan nasab kepada orang tua angkat hukumnya adalah haram. Lantas, seperti apa pengangkatan anak atau adopsi menurut perspektif fikih Islam? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, untuk kesempatan pertama kita beri kepada Bapak Dr. Jafar SHMH. Mungkin kami di sini dan sebagai masyarakat mungkin juga ingin mengetahui bagaimana sih prosedur dan syarat-syarat untuk mengangkat anak. Apakah semua orang misalnya ada keinginan mengangkat anak, apakah dipermudah dengan aturan undang-undang yang ada di negara kita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berbicara dengan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah peralihan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Jadi untuk dapat terlaksananya pengangkatan secara hukum, maka tentu saja harus melalui pengadilan, atau kalau di Aceh kita Mahkamah Syariah, kalau di luar Aceh pengadilan agama. Kalau prosedurnya, yang pertama pemohon, katakanlah calon orang tua angkat, mengajukan surat permohonan ke Mahkamah Syariah.
Kemudian kalau berbicara syaratnya yang pertama, kalau dari segi pemohon harus orang yang telah berkeluarga, kemudian telah berumur 30 tahun dan sampai 55 tahun. Itu menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Kemudian dia berkelakuan baik, kemudian sehat badan. Itu yang paling penting. Kemudian tujuannya adalah untuk yang terbaik terhadap anak. Jadi itu. Kemudian ada persetujuan dari orang tua kandung anak. Kemudian ada akta kelahiran. Itu syarat-syarat yang harus dibawa ke sana. Kemudian orang yang mengangkat juga agama harus sama dengan agama anak. Itu yang paling penting. Dalam hal misalnya ada anak yang temuan atau macam yang kita tidak tahu anak, jadi agamanya agama yang paling banyak orang di situ. Misalnya kita di Aceh, Islam mungkin. Jadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Kalau kita nggak tahu anak itu. Jadi mungkin itu sekedar syarat-syaratnya. Jadi nanti di persidangan semuanya harus hadir. Harus hadir misalnya pemohon, kemudian orang tua. Si anak juga kalau misalnya sudah mampu berbicara, ya dihadirkan. Kemudian syarat satu lagi, calon anak angkat tuh umurnya 18 tahun ke bawah. Baik, Bapak. Terkait tadi kalau sekiranya anak itu ditemukan tidak ada orang tua, misalnya di panti asuhan kita ambil, itu berarti pihak panti yang akan hadir. Nah itu bisa. Jadi artinya anak angkat itu kalau di panti. Ini maksud saya ada lagi misalnya anak angkat yang dapat di jalan kalau misalnya, kemudian diserahkan ke sosial. Jadi nanti agamanya agama di mana anak itu diperoleh. Artinya agama yang ada di masyarakat itu. Terkait dengan akte misalnya Bapak, yang anak yang tidak kita tahu orang tuanya ini, anak yang misalnya memang kita temukan di jalan atau di mana yang tidak tahu orang tuanya, di akte biasanya itu nama siapa yang disebutkan, bin atau bintinya? Dia kalau di akte ini memang kita kan tidak tahu anak itu. Jadi akte berarti nama dia. Jadi nggak tahu kita. Berarti binnya itu mungkin kosong ya. Baik Ustazah, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan tema pengangkatan anak atau adopsi terkait dengan fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2020. Kepada Ustazah kami persilakan untuk menjelaskan isi daripada fatwa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, terima kasih Bu Zahra atas kesempatannya. Barangkali hari ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita sosialisasikan dan memang ini masif terjadi. Kita sudah ada fatwa atau tidak ada fatwa, dan ini memang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Meski kalau kita melihat dari sirah nabawiyah, Rasul sendiri memiliki banyak anak angkat, sehingga Al-Quran sendiri itu di dalam Quran surah Al-Ahzab itu menceritakan atau memberitahukan kepada kita syariat-syariat, batasan-batasan syariat yang mana yang boleh terhadap anak angkat, yang mana yang tidak boleh. Sehingga di dalam kitab sirah itu ada disebut salah satu babnya itu tentang ibtalut tabanni. Kenapa ada ibtalut tabanni? Artinya pembatalan adopsi. Adopsi yang bagaimana yang dibatalkan di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum itu, di dalam sirah nabawiyah itu. Nah, ketika yang dibatalkan ternyata ada hal-hal yang memang Allah turunkan kepada Rasul untuk kemudian hal ini akan menjadi syariat kepada Rasul yang pertama, kemudian untuk umatnya sampai akhir masa. Nah, itu dia. Jadi ketika sebagai contoh kita ambil di sini di dalam surah Al-Ahzab, Allah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kondisi seorang anak angkat Nabi yang menimbulkan hukum yang begitu lugas dan tegas yang membedakan antara anak angkat dengan anak kandung, yaitu tentang seorang sahabat
Zaid bin Harisah. Yang beliau ini kalau kita baca dalam sejarah itu pernah digelar dengan Zaid bin Muhammad. Jadi ketika seperti itu hingga Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ketika Allah mengatakan Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki, dalam artian apa? Karena anak Rasul itu yang laki-laki sudah wafat ketika masih kecil. Jadi ketika orang menyematkan kepada anak angkatnya, ayat ini menegaskan bahwa tidak, Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki. Ditambah lagi sebelumnya, misal di Al-Ahzab ayat 5, di sini langsung Allah mengatakan ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Nah, ketika yang Allah perintahkan itu panggil anak-anak angkat itu dengan nama bapak mereka. Kenapa? Karena itu lebih adil. Kenapa lebih adil? Si anak ini, dia ini lahir dari sperma seorang laki-laki yang lalu kemudian mengalami proses reproduksi, maka dia ada. Kenapa kok kemudian dia ini sumbernya dari si A misalnya, lalu ketika lahir sudah namanya si B? Itu kan tidak adil namanya. Jadi ketika dalam maqasid asy-syariah ada yang namanya hifzun nasal, menjaga keturunan. Jadi itulah yang membedakan lalu kemudian si A bin siapa, membedakan dengan makhluk Allah yang lain. Nah gitu. Jadi ketika misal di dalam fatwa MPU ini juga diangkat Quran surah Al-Ahzab ayat 4 sampai 5. Kenapa? Karena ini adalah dasar hukum yang dipegang seyogianya tidak hanya untuk kemaslahatan kaum muslimin saja, tetapi secara kemanusiaan ini mengandung unsur penghormatan terhadap manusia itu sendiri. Nah, jadi di dalam fatwa MPU nomor 1 tahun 2020 ini itu ada 6 poin tentang masalah tabanni atau masalah adopsi ini. Di samping sebenarnya kenapa ini dikeluarkan fatwa ini? Salah satunya adalah ketika banyak laporan atau keluhan kemudian ada seorang orang tua yang digugat oleh anak angkatnya. Karena kenapa? Dia merasa bahwa dia memiliki hak terhadap harta yang dimiliki oleh ayah angkatnya. Ditambah lagi kesalahan sejak dari awal. Kesalahan dininya di mana? Ketika mengangkat seorang anak dengan alasan supaya dia bisa memperoleh tunjangan anak, dimasukkan dalam daftar gaji, disematkan nama ayah angkatnya. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah merusak hak asasi anak sebenarnya. Dengan alasan apapun, misal alasannya supaya dia itu tidak merasa sedih sebagai anak angkat, nggak ada urusan sedih tidak sedih, perasaan dengan tidak perasaan, karena ini hukum. Setiap hukum yang sudah Allah tetapkan, maka kemaslahatan itu pasti akan ada terhadap manusia itu sendiri. Maka di sini di dalam fatwa MPU yang ke-1 menegaskan bahwa pengangkatan anak atau tabanni adalah menjadikan anak orang lain. Nah, menjadikan anak orang lain sebagai anak kandungnya sendiri. Menjadikan sebagai. Ketika menjadikan sebagai, bukan berarti ex opposio ketika sudah diangkat, ada surat menyurat, maka dia akan hilang dasarnya sebagai anak angkat. Itu tidak. Nah, jadi ini posisi awalnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, pengangkatan anak atau tabanni dengan menghubungkan nasab kepada orang tua angkat, hukumnya adalah haram. Haramnya ini qat'i, nggak ada diskusi. Tidak ada ruang untuk kita ajak musyawarah, nggak ada. Jadi hukumnya haram kalau seandainya seorang anak dinisbatkan dia dengan nama ayah angkatnya. Lalu kemudian yang ketiga, pengangkatan anak atau tabanni dengan maksud menjadikan anak orang lain sebagai anggota keluarganya yang bertujuan mewujudkan kasih sayang, pendidikan, dan lainnya adalah dibolehkan. Misal, ada dari pihak keluarga kurang mampu. Lalu kemudian ini dijadikan sebagai anak angkat. Jangankan 1, 10 pun boleh, 100 juga boleh menjadi anak angkat. Karena kenapa? Kita tahu Allah yarhamhu, Malik Abdullah yang dari Saudi itu memiliki banyak anak angkat, yaitu anak-anak yatim dari berbagai belahan
dunia Islam yang lain. Tetapi tidak ada satupun kemudian yang dinisbatkan kepada nama beliau. Nah, jadi itu hukumnya adalah boleh. Dan kalau kita lihat dari segi kemaslahatan, ini adalah suatu pekerjaan yang terpuji. Nah, lalu kemudian yang keempat, pengangkatan anak atau tabani yang dibolehkan dalam Islam harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus seiman dan seakidah. Itu dia. Berarti tidak boleh non-muslim. Tidak boleh yang selain beragama Islam. Karena kenapa? Setiap ada dasar awal, itu nanti dia akan berimbas kepada yang lain. Nah, itu. Lalu kemudian, hubungan orang tua angkat beserta keluarganya dengan anak angkat adalah mengikuti status asal mereka masing-masing. Tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Karena kenapa? Masa jahiliyah dulu, kalau sudah anak angkat berarti dia punya hak waris. Jadi enggak. Dengan hadirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dipertegas, anak angkat tidak berhak untuk memperoleh harta warisan daripada orang tua angkatnya. Tidak saling mewarisi. Begitu juga orang tua angkatnya. Meski anak angkatnya nanti kaya, tidak punya hak untuk mewarisi dan tidak mempunyai hubungan mahram dan perwalian. Ini yang terpenting. Ketika seorang anak angkat itu laki-laki misalnya, dan dia itu latar belakangnya bukan dari keluarga yang memang mahram, maka si ibu angkat itu wajib menjaga auratnya di depan anak angkatnya, meski anaknya ini diangkat sejak kecil, balita lah. Nah, lalu kemudian identitas asli anak angkat harus tercatat dalam akte kelahiran dan terdaftar pada Disdukcapil. Ini berbicara secara hukum kenegaraan. Kalau misalnya ustazah anaknya hana muslim, kita nggak tahu orang tuanya. Iya. Nah, itu gimana? Al-Quran menyebutkan di sini, fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Al-Quran sudah menjawab itu. Kita nggak tahu nih dia anak siapa. Misalnya dia dititipkan di rumah sakit atau bagaimanalah kondisinya, lalu diangkat. Maka dia itu adalah sebagai saudaramu. Kalau saya kadang-kadang sering mengingatnya begini, dia anak siapa? Kalau seandainya kita tahu ibunya, bisa kita bin ibunya. Tapi ketika kita tidak tahu, jadi manusia pertama siapa? Adam. Sudah bin Adam atau binti Adam sudah. Jadi kenapa dinisbatkan kepada Adam? Karena Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi siapapun yang namanya manusia, kalau kondisinya seperti ini, maka dia anaknya Bani Adam, karena dia dari keturunan Adam. Nah, lalu kemudian orang tua ini mengenai pencatatan tadi, supaya dia itu secara legal tidak nanti kemudian membawa masalah kepada orang tua angkatnya yang disebut dengan human trafficking gitu kan, penculikan segala macam. Maka diperlukan adanya berkas normalnya, berkas kenegaraannya dari Disdukcapil, dilakukan melalui putusan Mahkamah Syariah dengan ketentuan-ketentuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini tentu melalui proses di Mahkamah Syariah. Kenapa kita menyebut di Disdukcapil? Karena mereka nanti akan mengeluarkan akte kelahiran. Mereka mengeluarkan KTP-nya ketika dia sudah berusia 17 tahun. Sementara Mahkamah Syariah ini nanti di sini akan ada poin-poinnya yang menetapkan bahwa sejauh mana hak dan tanggung jawab seorang orang tua angkat dan juga hak seorang anak angkat. Nah, lalu kemudian orang tua angkat berkewajiban mengasuh, mendidik dan memelihara anak angkat dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kenapa di poin kelima ini ditegaskan orang tua angkat berkewajiban mengasuh, mendidik? Karena kenapa? Bila ada unsur dia mengangkat anak lalu kemudian akan dijadikan sebagai agen dieksploitasi, ini bisa kena. Ini bisa dituntut. Jadi jangan alasannya ini sengaja diangkat itu anak-anak perempuan-perempuan semuanya gitu kan. Nah, jadi begitu. Nah, lalu kemudian yang terakhir, orang tua angkat dapat memberikan hibah kepada anak angkat semasa hidupnya dan juga sebaliknya. Kenapa dengan hibah ini? Karena balik ke poin yang tadi, bahwa dia tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Baik, ini terkait dengan sekarang kan ada fenomena mungkin PNS. Dia seorang PNS, ibu atau bapak PNS yang kemudian mengangkat anak, yang kemudian memasukkan ke dalam daftar gaji secara aturan negara, itu bagaimana?
Kalau sudah diangkat secara resmi melalui putusan pengadilan bisa. Artinya memang ada hak untuk memasukkan ke dalam daftar gaji. Ya, kalau sudah ada keputusan resmi dari pengadilan bahwa anak itu ditetapkan menjadi anak angkat sekolah misalnya. Bisa. Ini kan ada fenomena lagi kan Bapak mengangkat anak tapi memang anak saudara. Ya. Misalnya anak adik, kebetulan memang mungkin keluarga ini tidak punya anak. Kemudian dia mengangkat anak adiknya atau anak kakaknya. Itu gimana? Apa memang prosedurnya juga sama? Sama. Jadi pengangkatan anak begini nih. Kalau dari segi pengangkatan anak itu ada dua. Ada secara adat, ada secara hukum. Kalau secara adat berarti itu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat. Ada komunitas adat berlaku pengangkatan. Kemudian ada secara hukum. Tetapi pengangkatan anak yang lebih kuat dan mempunyai legalitas yang tinggi secara hukum. Artinya meskipun kita secara adat angkat, tapi itu secara hukum kan dia nggak ada penetapan pengadilan untuk dimajukan masuk daftar gaji. Kalau secara adat nggak bisa. Ya, karena perlu surat legalitas dari pemerintah. Kemudian mengenai pengangkatan anak dari keluarga sama. Memang kita diutamakan yang akrab dulu. Kalau nggak ada berarti yang lain. Artinya ini kan semacam berbuat baik kepada siapa saja untuk melindungi anak, mensejahterakan anak. Kalau secara undang-undang untuk kebaikan yang terbaik bagi anak. Ini terkadang kan ada persoalan juga setelah mengangkat anak, misalnya untuk memancing punya anak juga. Ini kan ada kondisi kadang-kadang mungkin dengan kita berusaha mengangkat anak, nanti anak kita punya anak kandung. Tiba-tiba kita punya anak kandung, ini keluarga ini punya anak kandung. Kemudian mau membatalkan anak yang diangkat tadi. Apakah memang dibolehkan secara hukum negara? Sebenarnya kalau pengangkatan anak ini kan tujuannya yang terbaik untuk anak. Lalu niatnya ikhlas, berbuat baik. Jadi kalau ada orang misalnya mengangkat anak yang tujuannya memancing supaya ada anak macam-macam lah, kemudian dia menelantarkan anak, katakanlah seperti itu, atau membiarkan anak tidak peduli. Ini ada pengawasan. Pengawasan yang pertama bisa dari masyarakat, bisa dari orang tua sendiri kalau ada orang tua, atau kalau misalnya anak yang dapat temuan itu sosial, itu bisa dicabut. Nah, kalau dia membiarkan anak sehingga anak menjadi anak yang terlantar kembali misalnya, atau tidak diperduli pendidikan, tak semuanya bisa dicabut. Artinya memang ketika dicabut itu berarti pihak pemerintah yang melakukan pencabutan, pihak yang mengangkat tidak perlu mengajukan. Yang orang tua misalnya melihat anaknya sudah tambah parah atau tidak diperdulikan lagi, dia merasa sayang sama anak, cabut permohonan. Atau kalau sosial ini kan orang yang membuat pengawasan, buat pengawasan, kemudian dilihatnya sudah tidak benar lagi, maka dibuat permohonan pencabutan. Nah, bisa. Artinya kita simpulkan dari pihak yang mengangkat anak bisa mengajukan dibatalkan, dari pihak orang tua anak angkat juga bisa. Dari orang tua, dari pihak sosial, kemudian dari orang yang mengangkat ingin membatalkan balik. Memang kalau diajukan dia kan harus punya alasan yang kuat. Misalnya begini, dia tidak mampu lagi, keuangan tidak memungkinkan lagi, kemudian kesehatan dia sudah tidak memungkinkan lagi, daripada anak ini nanti akan membahayakan, maka dia mohon untuk dibatalkan. Itu ada alasan-alasan yang memang secara hukum dibenarkan. Misalnya kan ada satu keluarga, ada juga pengalaman di masyarakat, yang diangkat anak adalah anak perempuan. Tiba-tiba yang si istri ini meninggal. Artinya untuk mengurus anak gadis yang bapak kan merasa agak kewalahan dengan berbagai persoalan sekarang. Maka beliau mengajukan pembatalan. Artinya masih dibolehkan secara hukum. Bisa dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Artinya begini, ketika kita berbuat apa saja harus aturan itu sesuai dengan aturan hukum. Jadi bisa.
Jadi terkait dengan hibah tadi ini, berapa persen kira-kira bisa dihibahkan dari harta yang ada? Kalau dikatakan posisinya ini sama dengan wasiat, tidak boleh lebih sepertiga harta. Kenapa? Karena ada hak ahli waris yang lain, walinya yang lain. Sementara ini kan anak angkat. Nah, jadi sama dengan mewasiat, tidak boleh lebih sepertiga harta. Terkait dengan orat tadi mungkin perlu kita bincangkan sedikit terkait dengan orat ketika misalnya anaknya disusui nih sama ibunya. Apakah oratnya masih berlaku? Itu sudah masuk hukum tentang radha'ah. Tentang orang ibu-ibu susu, sudah beda judulnya lagi dengan yang anak angkat gitu kan. Itu dia di poin tentang tapi dia anak angkat gitu. Anak angkat tapi disusui. Iya, anak angkat disusui. Kemudian kalau dalam syariat kan ada yang 5 kali kenyang seperti itu kan. Nah, jadi itu sudah masuk ke mahramnya. Dia nggak bisa menikah dengan ibu angkatnya. Nah, gitu kan. Kalau seperti itu berarti itu mahramnya. Dan itu berlaku untuk suami, misalnya anak perempuan disusui sama istrinya, artinya berlaku juga untuk suami, berarti tidak bisa menikah dengan bapak angkat gitu kan memang seperti ini kondisinya. Nah, dia memang hukum agama itu dia linier, dia nggak ada yang kontraindikasi. Sejajar gitu kan? Iya. Sejajar. Ini ada satu persoalan lagi, Bapak, terkait kita misalnya setelah dilakukan, kan ini ada persoalan yang mungkin kita juga menonton di YouTube, ketika dia mengangkat anak, kemudian kan ada persoalan KDRT gitu. KDRT maksudnya kalau tadi pendidikan mungkin tidak dikasih biaya dan pendidikan ini di KDRT. Ternyata pihak dari keluarga yang orang tua kandung itu kan tidak berani melapor. Nah, ini kalau misalnya masyarakat pun mau melapor, itu melapornya berarti ke pihak yang berwajib, ke polisi. Berarti artinya tidak ada lagi hubungan dengan mahkamah syariah begitu Pak kan? Bukan. Jadi kalau KDRT ini kan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu bisa psikis atau bisa fisik. Kalau fisik bisa macam-macam lah, memukul, menganiaya. Kalau psikis tidak dipeduli, misalnya anak itu ya tidak dipedulikan lagi, kemudian kadang-kadang makanannya enggak diberikan, uang macam-macam, itu kan apabila masyarakat melihat seperti itu melapor ke pihak berwajib, bukan mahkamah. Artinya kita melapornya ke, artinya itu kriminal, dianggap kriminal. Dianggap kriminal sehingga kita memang harus laporkan ke pihak yang berwajib. Karena kan ada juga kita lihat kemudian dieksploitasi anaknya, diangkat, anak angkat dieksploitasi atau dipekerjakan, artinya untuk mencari nafkah. Artinya kalaupun ada persoalan seperti ini, masyarakat juga bisa melaporkan, tapi jalurnya ada ke kepolisian, gitu ya, pihak yang berwajib. Baik Bapak, ini kita rupanya sudah berada di ujung perbincangan. Jadi Bapak bisa menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita hari ini sehingga masyarakat mendapat pencerahan terkait dengan bagaimana prosedur daripada pengangkatan anak, terkait dengan syaratnya dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika melihat di lingkungan mereka ada anak angkat yang ditelantarkan ataupun bahkan dieksploitasi untuk bekerja. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi berbicara mengenai anak angkat sebenarnya adalah keinginan daripada seorang untuk berbuat baik. Jadi mendidik anak untuk kesejahteraan anak dan sebagainya. Kemudian agar pengangkatan tersebut sesuai dengan aturan hukum harus melalui proses peradilan. Jadi calon orang tua angkat datang ke pengadilan agama atau mahkamah syariah membuat permohonan yang dilengkapi tentu saja surat kelakuan baik, surat keterangan berbadan sehat, kemudian surat kemampuan secara ekonomi, kemudian kutipan akta nikah, akta kelahiran anak, itu kemudian surat persetujuan dari orang tua kandung. Atau kalau orang tua kandung tidak ada, misalnya anak temuan, itu surat dari katakanlah panti asuhan atau dari dinas sosial. Jadi itu yang diperlukan untuk permohonan pengangkatan anak. Kemudian apabila anak setelah diangkat dibiarkan kemudian tidak diperdulikan macam-macam, ini ada pengawasan. Pengawasannya ada dari masyarakat, dari orang tua kandung bisa, kemudian dari lembaga misalnya panti asuhan, dinas sosial macam-macam. Jadi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perlakuan terhadap anak tersebut, maka pihak-pihak yang mengawasi tersebut bisa untuk kalau pelanggarannya memang agak fatal, itu bisa membatalkan pengangkatan.
Kemudian kalau misalnya ada KDRT, ini KDRT ini dilapor ke pihak yang berwajib, jadi supaya ditangani dan diproses secara hukum. Demikian, Bu. Mungkin bisa menyimpulkan di podcast kita kali ini. Silakan Ustazah. Baik, para pemirsa podcast Lentera yang dirahmati Allah, ketika kita ingin menerapkan kondisi situasi kemanusiaan, tapi yang perlu kita ingat bahwasanya lihat dulu kepada ketentuan agama. Ketentuan agama itu tidak ada yang kontraindikasi, ketentuan agama itu semuanya mengandung kemaslahatan untuk semua pihak yang akan terlibat di dalam berbagai kegiatan muamalah, baik itu sesama manusia ataupun dengan hukum yang ada dimanapun, insya Allah. Baik pemirsa Lentera Umat MPU Aceh, artinya kesempatan kita untuk berbagi saya sampai di sini, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Artinya bagi pemirsa di rumah dan pemirsa semuanya untuk bisa melakukan pengangkatan anak, artinya ada prosedur yang harus ditempuh, juga ada hal-hal yang perlu dipelajari sehingga tidak melanggar aturan Allah. Mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.